Yo, welcome back to Postulate Project bersama gua Jack dan kali ini tentu masih bersama sama gue, Vanessa Morty. Kali ini vibe-nya agak beda ya, Nes. Oh, gila, tiba-tiba dari rumah gue tiba-tiba ada item-item ini sofanya keren banget. Kacau sih. Ini gue juga experience pertama sih gue nge-podcast kayak gini. Asli. Wah. Nih ada proper nih, ada kamera, terus ada lighting di mana-mana, ada AC. Ada kopi. Ada kopi ini. Nggak kelihatan nih gue nih. Nah. Pokoknya ini asik banget sih. Dan oh ya, tapi sebelumnya kita intro dulu nih. Oh iya. Nah, udah kelar. Udah akhirnya. Untung nggak masuk tadi gue nyanyiin salah intro podcast tadi ya. Iya, itu lu salah intro podcast. Salah sih, ya. Podcast orang lu podcast masukin. Orang. Dan cukup terkenal, takutnya kena copyright. Ada itu di-cut nanti, itu di-cut. Ntar di-cut. Well, ini karena vibe-nya asik banget. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, teman-teman harus tahu nih kalau kita sekarang disponsori oleh. Sponsori, supported lah. Iya, supported by. Belum disponsori, masih supported. Belum. Supported by Tomografi. Nah, Tomografi ini kafenya cakep banget sih, asik juga. Teman-teman bisa langsung cek aja, nanti gua ada Instagram dan Google Maps-nya di deskripsi. Pokoknya lu lagi di tol, capek, males banget liat tingkah luar sama lewat jor, lu tinggal keluar aja nih di Bambu Apus. Langsung nyampe guys. Anjir kan enak kan kalau misalnya sambil nungguin macet. Enak banget. Gua aja nggak nyangka sih kalau kafenya tuh seasik itu gitu buat ngobrol. PW banget. Barista-barista juga mantep, enak diajak ngobrol. Lu kesana sebut nama Nesa. Kalau nggak dapet cappuccino 1 gratis, lu gampar anaknya. Jadi gue, lu bawa nama gue, jadi gue nih gampar anjing. Tapi ini Nes, obrolan kita kali ini juga asik banget sih sebenarnya. Oh iya, tolong dijelasin dong temanya apa. Ini kali ini kita mau ngomongin tentang feminis yang maskulin banget. Dan kenapa laki-laki itu harus jadi feminis? Anjay, suka gue nih kalau kita arah-arahnya ke SJW gini. Ya, ini SJW banget sih. SJW abis sih kalau kata orang-orang. Tapi mari kita lihat kenapa SJW itu bisa jadi sesuatu yang seru gitu. Kita lihat dulu ya. Iya, parah. Tapi gue mau nanya dulu deh, Jack, sama lu. Kan lu yang cowok nih. Asik. Apalagi judulnya feminis itu maskulin banget, gila gitu ya tuh. Kebetulan aja gue cowok sih. Kebetulan aja. Gue cowok. Atau mau ganti gue nggak ngejudge sih. Iya, gue juga nggak ngejudge sih, nggak masalah juga. Kan spektrumnya banyak, men. Lu bisa apapun aja gender yang lo mau gitu, tapi ya gue gak ngejudge kok. Gue menerima lu sebagai teman apa adanya kok, Jack. Sama, gue juga menerima lu apa adanya sih. Gue gak pernah komen begitu gue kenal lu. Banyak sih yang perlu di komen kenal gue. Baik abis. Nah, gue mau nanya nih ke Jack, kasih kan. Gue kata lu, nih mungkin dimulai dari ngomongin feminis, kan ngomongin gender dulu ya kali ya. Iya. Yang general dulu ya. General banget ya. Gue aja baru tahu baru akhir-akhir ini, guys. Kata lu tuh gender kodrat apa ngarang sih? Nah, ini pertanyaannya ngarang. Maaf, sebenarnya diksinya nggak oke banget ngarang, tapi gue pengen tahu aja opini Jack gimana nih. Ini sebenarnya debatable banget nih, karena gue yakin banyak teman-teman di luar sana gitu, entah di alam mana gitu, yang masih mempersoalkan tentang ini nih. Nah, tapi kalau kita sebagai anak sosiologi gitu kan, yang diajarkan di kampus, ini BTW ada Akila juga nih di belakang teman-teman ya. Iya tuh. Ya ada dong. Ini kalau ini ada HI. Halo tuh, ada halonya tuh. Nggak tahu kedengeran nggak dari mic gue. Halo nggak? Yang kencang. Halo. Gitu dong. Ini ada teman gue. Iya. Ini di belakang ada Akila. Iya, terus kita lupa nyalain time. Iya, nggak apa-apa guys. Maaf ya guys. Nah, sebenarnya kan kalau yang kita ketahui ya, dan ini udah jadi norma internasional sih. Iya. Apa namanya? Ya, gender itu kan sebenarnya bukan kodrat, tapi emang dia socially constructed. Wih, keren banget bahasanya, Bang. Socially constructed. Apa artinya tuh Bang Messi? Apa namanya? Jadi maksudnya dia tuh dibentuk oleh masyarakat. Oh, jadi beda banget dengan misalkan yang given dari Tuhan, kayak misalkan perempuan yang melahirkan, terus laki-laki yang mungkin buat sebagian orang jorok, tapi buat gue sih biasa aja, punya testis kayak gitu. Iya. Ya itu kan maksudnya secara biologis emang seperti itu kan. Lahirnya seperti itu. Nah, kalau yang gender ini dia lebih ya tadi dibentuk oleh masyarakat sendiri. Jadi dia benar-benar bisa dinamis gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi omongan kita hari ini tentang feminis, tentang peran laki-laki dan perempuan, itu ya kita bicaranya di domain ini nih, di domain gender gitu. Ya kita harus ngekuakan dari gendernya dulu guys. Anjay. Udah SJW belum?
Belum sih ya. Dulu tempat gua Baru kerja mulai. sebelumnya sekarang SJW banget. Lu cari di LinkedIn. Ahmad Rosyidin lu cari di LinkedIn. SJW abis. Itu SJW banget. Kalah gue SJW-nya, men. Kill, lu SJW nggak Kill? Enggak, aku anak mama. Anjing, anak mama. Aduh, tapi ya. Tapi kalau kata lu kenapa socially constructed? Maksudnya gimana? Iya, jadi maksudnya ada buku yang menarik ya sebenarnya kalau misalkan kita agak nerd dikit nih gitu ngomongin tentang buku gitu Anjing, kan. Kita nih 2 orang ngomongin sosiologi, kurang nerd apa coba? Iya sih sebenarnya. Nerd coba. Nerd abis ini sebenarnya. Jadi kan sebenarnya ada bukunya kan. Iya. Frederick Engels itu kan nulis yang buku sejarah sejarah keluarga itu. Biasanya disingkatnya The Origin of Family gitu kalau nggak salah. Itu di sana Engels tuh cerita banyak sebenarnya tentang fase-fase kehidupan manusia itu dari awalnya dia masih berburu dan meramu sampai sekarang zaman modern dengan keterkaitannya dengan peran gender yang ada saat ini gitu. Kalau Engels tuh waktu itu di bukunya itu menceritakan apa namanya kalau ada suatu masa dulu gitu perempuan itu lebih dominan gitu di ruang publik gitu ketimbang laki-laki yang kayak kita tahu sekarang gitu. Maksudnya lebih dominan gimana tuh? Lebih dominan jadi kayak misalkan perempuan ini yang lebih punya kuasa gitu atas capital yang ada di masyarakat gitu. Oh, kayak kaum Padang dong ya? Iya, kurang lebih kayak Padang Kayak seperti itu. Yang cewek lebih banyak megang harta gitu dibandingin cowok. Gitu. Karena konteksnya kalau Engels itu cerita di bukunya, karena dulu orang waktu masih zamannya berburu dan meramu, istilahnya belum modern lah. Orang tuh dengan mudah mengetahui ibunya ketimbang bapaknya. Oh. Karena dia tahu dia dilahirkan oleh siapa, tapi dia tidak tahu bapaknya dia itu siapa gitu. Jadi orang-orang itu pada saat itu gitu ya, itu lebih tanda petik berbakti sama ibunya ketimbang berbakti dengan bapaknya. Karena nggak tahu bapaknya siapa kan. Lebih ke gitu. kayak gua bisa aja dibikin sama bapak manapun, Iya. tapi nggak bakal keluar dari rahim tanpa ibu gua gitu. Kayak gitu. Dan waktu itu kan belum ada peraturan tentang pernikahan, laki-laki Iya. harus dibatasi, perempuan dibatasi gitu kan belum ada. Nah jadi dari sanalah gitu. Kalau seorang ibu nih lebih punya kuasa gitu ketimbang seorang bapak. Nah baru kalau Engels tuh cerita di bukunya, jadi ada satu zaman gitu, di mana laki-laki itu melakukan sebuah revolusi, di mana untuk merebut kuasa tadi, wah ini kok perempuan terus gitu yang dapat untung, gue kok cuman kerja nyari uang doang, nyari makan gitu-gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya dilakukanlah itu revolusi tadi, di mana laki-laki bisa dapat peran lah gitu. Dia bikin aturan tentang pernikahan segala macam. Ntar Kakila lewat, dadah Akila, hati-hati jalan. Ada itu Akila tadi yang lewat. Gak apa, masukin aja deh. Kayak gitu. Oh, paham gue. Justru malah, jadi tuh dulu sebelum ada feminis, ada maskulinis dulu dong artinya. Iya betul, betul banget. Jadi ya tadi yang gue bilang itu socially constructed tadi kan. Setiap zaman, tiap era itu punya normanya masing-masing. Norma gendernya masing-masing tadi itu. Paham. Kayak Jadi gitu sih. yang masih jalan tuh ya, yang masih jalan melakukan itu nggak banyak lah suku etnisitas di dunia ya. Masih ada, itu bukti nyata kalau dulu sempat ada seperti itu. Betul. Tapi karena revolusi maskulinis anjay. Sorry gue masih ngatur maskulinis anjing. Jadi itu udah mulai kemana-mana, mengglobal, cuman masih ada beberapa suku yang masih memegang praktik matrilineal ya. Iya, betul. Matrilineal tuh ini kan apa dari garis keturunannya yang keturunan dominannya ibu. dari ibu. Ya. Dan sekarang biasanya patrilineal Yes. dari betul, bapak. Betul banget. I see. Terus tadi kan lo ngomong revolusi patriarki ya cuy ya? Emang apaan sih patriarki? Orang-orang SJW di Twitter pada patriarki, gue benci sama pacaran karena patriarki gitu. Gue pengen tahu dari lu nih, kan lu anaknya yang masuk grup SJW banget. Anjir, dulu saya SJW banget. Dulu saya SJW. Sekarang saya jadi agak kanan. Gitu. Anjing gue apaan ya artinya ya? Lu kanan, gue apaan ya? Lu kayaknya orang kanan yang paling kiri. Kurang kanan yang paling kiri. Orang kanan yang paling kiri. Gitu. Sentris abis sih gue. Sentris abis. Sentris, gila. Gini mana-mana gue terus. Tapi ya tadi, kalau patriarki mungkin tadi kan udah sempat gue sebutkan. Iya. Kalau ya intinya patriarki itu adalah sebuah sistem sosial, dia punya norma di dalamnya yang intinya laki-laki itu lebih dominan. Lebih dominan, lebih superior, lebih diprioritaskan gitu. Di ruang publik dan ruang domestik kayak gitu. Intinya tadi lah. Nah, tapi ini efeknya banyak banget gitu. Domestifikasi perempuan gitu. Jadi perempuan
istilahnya dikepung gitu di dalam rumah, tidak punya kontribusi besar di ranah publik kayak gitu-gitu. Tapi lu sendiri kan lu cowok ya? Nah, Lu sendiri emang ngerasa patriarki beneran ada gak sih? nah bentar sebelum dari gue nih, dari lu dulu deh, lu sebagai cewek nih. Gue nanya mulu ya Oh, iya. padahal. Nah kalau tadi kan gue udah cerita dikit nih patriarki Iya. itu apa segala macam gitu. Kalau lu sendiri pernah gak sih merasakan kayak gue sebagai perempuan, wah anjing nih efek dari patriarki nih gue jadi begini gitu, tidak bisa begitu gitu misalkan. Menarik sih. Kayak mungkin ada ya. Hmm. Mungkin dilihat dari paling kecilnya deh, dari zaman kecil gitu. Gue hal pertama yang gue sadar bahwa dulu tuh gue masih tertarik pengen main mobil-mobilan gitu ya. Nah, Pas gue kecil. Karena abang gue dulu main mobil-mobilan dan abang gue sering gue ngajak main Smackdown. Jadi kan kayak gue masih ada rasa kayak seru kali ya main beberapa mainan ini ya, dan tapi nyokap bokap gue tidak mengizinkan gue beli, nggak dibeliin. Karena katanya mobil-mobilan kan punya abang, kan ngapain? Jadi gue yang dimarahin gitu. Dan akhirnya gue tetap dibeliinnya Barbie gitu. Oke. Dan itu tuh hal pertama yang gue notice kayak kenapa gue main harus ada syaratnya, nangkep gak sih? Kenapa gue harus associate myself with Barbie, dan saat itu gue inget banget gue kayak ngerasa jenuh dengan Barbie gitu. Karena ada rasa jenuh kayak masa Barbie cuman ini, mungkin gue udah SJW dari semenjak brojol sini ya, jadi Udah punya critical thinking udah ada dari dini, nih. sejak dini gitu. Jadi gue tuh gue gak tau nih yang nonton tahu Bratz atau enggak. Jadi ada boneka Bratz namanya. Oke. Boneka ini mempunyai kepala yang 3 kali lipat lebih besar daripada badannya. Oke. Dengan sepatunya juga 4 kali lebih besar. Aneh deh pokoknya gitu. Tapi saat itu yang gue suka dari Bratz tuh, gue tuh pertama kali nonton kan tuh kayak kelas 4 SD atau 5 SD gitu ya. Saat itu gue udah mulai bosan sama Barbie. Dan pas gue nonton film kartunnya, waktu itu ada namanya Bratz Rock Angels. Oh my god, ini masa kecil gue. Tapi kayak yang nggak relate boleh komen. Gue nggak relate mainannya Nesa. Tapi lo harus searching sih, harus googling. Harus lihat sih. Nah, jadi tuh dia tuh filmnya itu nggak tentang si cewek nungguin pangeran, yang nangkep gak sih? Tapi lebih ke kayak pokoknya ada cowok mau deketin si cewek ini, tapi ternyata cowoknya terlihat red flag dan arogan dan narsisis gitu. Dan teman-temannya udah yang kayak, gue males aja lu pacaran sama nih orang nggak jelas gitu. Dan kayak ya udah gue putusin, gue sama teman-teman cewek gue aja, we're going to make a magazine together, kita bakal bikin majalah bareng, kita bakal jadi rock band, dan kita bakal keliling dunia. Keren-keren apa nggak sih, men? Kayak ini tahun 2000-an awal ya gitu ya. 2000-an awal, jarang kartun itu dikemas dalam bentuk women empower women gitu. Betul. Dan itu masih menjadi film kartun favorit gue sampai saat ini gitu. Ini tapi agak OT dikit ya. Tapi mungkin dari situ gue juga merasa kayak gue bosen dengan segala. I mean they're pretty. I love them. But sometimes it's not refreshing kalau cuman cerita tentang Mariposa terus, si putrinya menunggu diselamatkan pangeran terus gitu. Atau enggak si pangerannya datang ke hidup si putrinya, mengubah hidup si putrinya tiba-tiba gitu. Ya gitu, jadi gue kayak pas gue menemukan film Bratz itu kayak wah anjir. Ada perspektif baru gitu ya? Perspektif baru, dan kayak you can kill the world while slaying, you know. Kayak lu masih bisa make upan dan cakep, tapi lu juga bisa ambisius gitu. Kayak kenapa gue joget nih kayak gini? Gue nggak tahu, tolong jangan diabaikan gestur gue, nggak ada yang bener sih sebenarnya gestur gue. Oke. Tapi gitu sih. Lu sendiri tapi ngerasain nggak kayak, oh ini kayak sesuatu yang patriarki dah? Gitu. Gue sendiri sih mungkin ngerasainnya waktu ini ya. Kalau diri gue pribadi, waktu gue kuliah dan adik gue sekarang yang kedua tuh juga udah kuliah, lagi kuliah gitu. Gue punya adik. Demi Allah, ini gue baru tahu. Gue anak tunggal. Demi Allah. Kacau. Gue gila. Kagak, gue punya adik. Anjing Jack dari awal ya. Dan gue baru tahu lo punya adik. Kita berteman udah dari tahun 2017, Nes. Kita berteman udah dari 2017. Harus ada dulu tuh gue. Astaga. Vanessa Amorti. Lu tau nggak OT dikit guys? Lu tau nggak arti amorti apaan?
Apaan? Anak nomor 3. Lu bener kan? Demi Allah, gue anak nomor 3. Iya, lu Dan bener. namanya, makna nama gue anak nomor 3. Oh. Amorti. Oh, Amorti. Oh, iya. Oh, singkatan. Singkatan. Paham. Jadi sebenarnya gak sebagus itu makna. Iya, terus lanjut ngomongin tentang adek lu. Adik gue kebetulan cewek dan adik gue Yeah. sekarang lagi kuliah. Iya. Waktu gue milih tempat kampus buat kuliah tuh gue kayak masih diizinin buat kayak lu pilih aja kampus yang menurut lo asik gitu. Iya. Gue kasih kebebasan itu. Tapi ketika adik gue yang cewek buat kuliah, dia tuh ada variabel tersendiri tuh. Jangan jauh-jauh dari rumah. Oh, iya. Kayak gitu. Gue nggak tahu sih. Tapi gue rasa banyak juga teman-teman lain di luar sana yang perempuan khususnya. Dia ada tuh kayak ketika dia mau kuliah gitu, ada variabel itu. Ya, gue sih berharap yang nonton enggak ya, tapi pasti ada, gue yakin di luar sana kayak gitu. Gue sih mungkin itu sih yang paling ketara banget, yang paling kerasa ya. Walaupun ujungnya gue juga kuliah tidak jauh dari rumah ya, sebenarnya. Keterimanya di sana. Keterimanya di sana. Pengen mah jauh. Otaknya nggak jauh. Otaknya deket mampus. Keterimanya di sana. Keterimanya di sana. Maaf ya guys. Tapi iya sih, kayak itu menunjukkan otak kita sebenarnya nggak jauh sih, Jack. Aduh, gimana ya? Tapi Kayak yaudah. gitu sih. Jadi lu ngerasainnya dari adek. Justru lu ngerasain bukan dari lu ya, lu ngelihat orang lain. Iya, gue ngeliat orang lain. Karena kalau dari gue sendiri ya tadi, karena konsepnya tadi, normanya itu budaya patriarki tadi, ya gue jadi terinfluence banyaknya tuh oleh benefitnya malah. Oh. Iya kan, kayak gue boleh ini, gue boleh itu. Tapi kalau keluarga gue sendiri sih, jujur kalau tentang lu tadi ya, tentang mainan gitu atau entertainment gitu, kalau di lingkungan keluarga gue sih malah membebaskan gue sih. Lu boleh beli rumah Barbie yang gede mampus Gua yang punya kayak di rumah Ben Barbie Hill. itu. Demi apa lu? Gue punya rumah Barbie yang kayak setinggi gue waktu gue masih bocil itu. Demi apa? Gue punya. Keren banget itu orang tua lu, anjir. Lu gak tau sebetapa iri ya gue mendenger itu gitu. Iya, dan adik gue yang cewek pun mainannya tuh kebanyakan dari mainan gue waktu gue kecil. Gue punya mainan Barbie, terus kayak boneka-boneka gitu. Walaupun ujungnya kayak gue maininnya tuh dengan kebrutalan maskulinitas gue ya gitu. Kayak kepalanya gue lepasin gitu. Gue bayang lagi, Jack kecil, wah, terus dia pegang rambutnya Barbie gini. Jadi walaupun mainan gue feminim gitu, tapi Cara mainnya, cara memainkannya sangat brutal maskulin gitu. gue nggak tahu itu hal yang baik atau justru mendidik lu menjadi brutal gitu. Iya sih. Brutalitas dari sebuah Oh, maskulinitas. pantesan lu anak kayak suka bully dulu ya. Iya, itu di video sebelumnya tuh, lu harus pada nonton tuh. Throwback dikit. Iya. Sekarang gue paham kenapa lu bisa malakin orang. Beli nggak jajanan gue. Karena brutalitas maskulinitas gue tuh udah didukung dengan fisik gue yang besar waktu gue kecil kan gitu. Jadi kayak udah menumpuk banget nih. Anjing. Ya ampun, kocak lagi Jack. Kayak gitu Jack. guys. Gitu guys. Nggak tahu gue harus bangga atau sedih. Gue malu sih sebenarnya. Lebih ke malu gue. Aduh, tapi lu sendiri pas setelah mengalami banyak hal-hal yang menurut lu itu patriarki gitu. Apalagi lu posisinya yang lebih terlibat dalam aktivis redundant abis kata-katanya ya gitu. Kegiatan aktivisnya. Kalau lebih banyak terlibat dalam kegiatan aktivis dibandingkan gue ya. Ya pas kuliah. Pas kuliah. Iya deh, iya ya udah nggak kuliah. Masa dikit lagi. Gue kayak depresi dulu kayak 5 detik. Ya udah fine, terus balik lagi. Apa yang bikin lo merasa tergerak? Oh ya, pas kuliah kan kebetulan gue pernah join beberapa kelompok studi, kelompok inilah pergerakan di perempuan gitu. Ya, lu cek LinkedIn gue aja dah gitu. Anjay. Terus nanti jangan lupa diminta di-connect. Iya, minta di-connect. Ntar gue pikir-pikir dulu. Anjing. Terus? Iya, kalau dulu sih lebih ke ini, karena gue akui banyak banget ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat gitu kan. Khususnya ke adik gue tadi gitu. Terus sorry sebelum gue lanjutin. Kayak lebih menarik kalau dimulai dari kan tadi lu bilang lu sadar sama ketimpangan-ketimpangan kan? Sorry ya gue cut ya. Santuy. Oke. Ketimpangan apa nih ketimpangan seperti apa yang bikin lo tergerak memang? Oh, lebih ke ini khususnya tentang double burden khususnya. Ketika seorang Double barbel. Tapi gue ngeliatnya tuh dari banyak
ini bukan hanya keluarga gue, tapi juga dari kayak apa yang diceritakan teman gue ke gue gitu. Oh. Misalkan seorang ayah itu ya hanya bekerja gitu. Tapi ketika si ibunya yang bekerja, itu dia tetap ngurus anak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya, masak, kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah gue tuh menilainya, dan kebetulan keluarga gue juga gitu emang. Bokap gue cuman bekerja, tapi nyokap gue bekerja dan ngurusin yang pekerjaan-pekerjaan di rumah. Nah gue tuh melihat nyokap gue kasihan banget sebenarnya, capek gitu. Nah gue tuh ingin tidak lebih banyak lagi perempuan yang seperti itu. Gitu. Kayak gitu. Makanya di sana waktu itu ya gue join waktu gerakan-gerakan feminis itu waktu kuliah. Iya. Gue pengen masukin ntar kalau lu ngedit tulisan jangan lupa ada stiker keren dah lu. Gitu. Nanti gue pertimbangkan dulu. Kayaknya enggak sih. Kocak aja tadi soal pengennya kalau chat WhatsApp deh gue kirim deh. Keren dah lu. Cari dulu di stiker WhatsApp ya kan. Tapi kayak gitulah. Iya sih, paham sih. Dan tadi kan terus tuh bilang ketimpangan seperti itu yang bikin lo tergerak gitu. Kayak ceritain lagi dong tadi pas tergeraknya tuh gimana? Iya, karena gue tadi tergerak itu, terus kebetulan pas kuliah kan kita ke-trigger tuh. Iya, anjay, ke-trigger. Gitu. Maksudnya gue yakin bukan hanya gue, tapi teman-teman yang lain waktu kuliah sosio gitu atau ilmu-ilmu sosial yang lain lah. Dia jadi kayak ke-trigger, oh ternyata iya ya posisinya laki-laki dan perempuan tuh tidak sesetara itu gitu. Nah barulah di sana gue join kan. Banyak sih waktu itu kayak kita kan waktu itu punya posko bantuan hukum waktu gue kuliah tuh khusus buat perempuan dan anak. Kayak korban-korban KDRT kayak gitu yang suka lapor. Kayak gitulah pas kuliah. Itu gue mau nanya lu deh. Kalau posisi lebih banyak terlibat, lu lebih banyak nih pengalaman dalam aktivisme feminis bandingan gue nih ya. Kalau misalnya gue cowok, misalnya gue cowok nih, gimana cara lu bakal menjelaskan feminis dan why would it matter to them dengan simple ke gue? Dengan simple mungkin lebih ke reflektif yang tadi sih sebenarnya. Lebih ke sifatnya reflektif kayak lu coba lihat orang sekitar lu deh gitu. Nyokap lu gimana, bokap lu gimana. Ini gue punya cerita. Jadi waktu itu temen gue. Jadi ada 3 orang lah, gue, si A dan si B katakanlah gitu. Si A ini tuh ngejek ibunya si B. Karena, bukan main ngejekin nama bapak nih, bukan ngejekin nama bapak kayak episode kemarin, bukan. Jadi si A ini bilang ke si B kayak, gue tuh kalau punya istri tuh kayaknya prefer yang nggak kerja deh, yang nggak kayak ibu lu gitu. Karena ibunya si B ini kerja dan bapaknya juga kerja. Nah sementara si A ini tuh bapaknya doang yang kerja. Dia tuh bilang kayak gitu. Nah someday, suatu hari, bapaknya si B ini meninggal. Bapaknya si B ini meninggal. Gue bilang ke si A, lu coba bayangin, kalau lu posisi dia, lu mau ngasih makan dia, gitu. Kalau ibunya nggak kerja, gitu. Kayak gitu. Iya sih. Lebih ke reflektif yang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan gue ngajak teman gue untuk lebih aware gitu ya. Tapi jelas susah. Iya, paham sih. Maksudnya gue tuh pengen banget ya Jack ya, ngomongin tentang feminis ya depan cowok gitu ya. Terutama ya gue pengennya kan orang-orang terdekat gue lah, misalnya keluarga gue, teman-teman terdekat gue gitu. Apa ya? Karena ada hal yang gue sebagai cewek, gue ngerasain banget men gitu. Kayak gimana tuh? Maksudnya kayak gue ngerasain banget, tapi kayak gue susah untuk menjelaskan ke orang-orang tersayang gue yang cowok ini. Contohnya tuh, misalnya kayak sesederhana apa ya? Coba misalnya pulang malam kali ya? Oh, pulang malam. Wah itu rame kan ngomongin pulang malam kan gitu. Iya. Karena sebenarnya kadang-kadang, sebenarnya lebih sesederhana ini. Gue bakal lebih menghargai. Lu nawarin gue pulang malam, karena lu melihat gue sebagai teman lu. Daripada ngeliat gue kasihan cewek. Iya. Nah, gak sih? Betul, pendekatannya beda ya. Pendekatannya beda, karena kalau misalnya bilangnya kayak, cuy, lu nggak apa-apa nggak balik malam? Kasihan kan lu cewek, ntar kenapa lagi lu? Gue bisa kok balik sendiri. Gitu. Iya. Kecuali kalau menawarkan, cuy, lu kuat nggak balik sendiri? Mau bareng sama gue aja nggak? Khawatir gue malu. Takut pendekatannya kan beda tuh dari sana. Beda kan? Gitu. Gue bisa balik sendiri. Orang sekarang ini udah bukan zaman 1940 di mana lo harus pakai kuda gitu pergi mana-mana kan. Orang-orang pakai kuda, terus masih ada Belanda gitu. Sirinnya berbunyi. Iya anjing. Aduh ada company. Mama anjir. Sorry. Udah beda konteks. Udah beda konteks.
Paham. Kayak it's not that hard anymore gitu loh untuk Yes. bisa baik. Tapi masalahnya juga di saat bersamaan yang bikin gue sedih itu adalah untuk seseorang worry gue balik malam karena gue cewek, gue juga nggak bisa nyalahin dia, nangkep gak sih? Iya. Nangkep gak sih yang bikin gue sedih? Karena posisinya orang udah terlanjur melihat cewek paling rapuh kalau lagi jalan sendiri malam. Itu kan juga bikin gue dilema kan, nangkep gak sih? Betul. Gue mau menjelaskan bahwa kayak I can do shit by myself gitu. But the thing is, my environment does not support that. Gitu. Because my environment will try their best to exploit my weakness that they embedded to my gender. Gitu. Iya. Mungkin kalau bahasa ribetnya, sorry ya guys, agak ribet dikit. Kayak kalau gue translate kayak orang akan mengambil manfaatnya dengan mengambil kelemahan gue sebagai biologis yang konsentrasi ototnya tidak torso ke atas tapi torso ke bawah gitu, konsentrasi ototnya. Dan masalahnya juga emang benar banyak orang yang mengambil itu sebagai manfaat mereka gitu loh, untuk personal interest mereka, dan memang gue bisa aja terancam gitu. Karena gue paham nih masalahnya, kayak gue mau menjaga diri gue. Gue bisa menjaga diri gue, tapi lingkungan gue udah terlanjur merasa mereka lebih superior dari gue, dan gue bisa merasa takut karena itu, nangkep gak sih? Itu hal yang nggak bisa gue komunikasikan ke, maaf aja ya, ke cowok-cowok yang tidak memahami itu dan tidak melihat langsung dari kasus yang orang-orang terdekat mereka. Kenapa harus dari orang terdekat kejadian dulu? Betul. Kan lu nggak harus menunggu itu kejadian dulu kan? Iya. Kayak siapa sih yang terima kayak misalnya gue balik malam, gue keadaannya pakai nikab full, atau enggak gue pulang pakai mukena, serah lu lah tuh bayanginnya gimana gitu kan. Gue sholat Jumat gitu apa kayak mukena lah gitu. Gue tutup semua gitu. Lu nggak bisa nyalahin baju gue. Betul. Lu nggak bisa nyalahin perilaku gue karena gue lagi pengen pulang dan gue berusaha melindungi diri gue sendiri. Tapi itu kan tetap jadi salah ceweknya. Betul. Masyarakat banyak yang menyalahkan ceweknya. Iya, masyarakat hanya akan kebanyakan orang secara general akan tetap menyalahkan cewek itu. Betul. Karena kayak lu sih nggak bisa melindungi diri, lu sih nggak belajar bela diri, Iya betul. lu sih nggak minta tolong ditemenin sama orang gitu. Secara sikon kan saat itu bisa, emang gue bisa ngontrol musibah. Betul. Tapi yang harusnya masyarakat bisa kontrol adalah ekspektasi mereka untuk bisa mengeksploitasi kelemahan biologis perempuan. Gitu. Bukannya malah di sini perempuannya jadi objek ya. Iya, jadinya kayak jadi pertama jadi objek. Kedua masih mending dilihat objek gitu ya. Lu dilihat sebagai sesuatu yang helpless. Kenapa gak sih? Damsel in distress kind of thing gitu. Kayak yang si ceweknya ini kasihan gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau mau ditawarin, tapi si cewek yang mau ngapain, udah terlanjur gak bisa ngapa-ngapain karena orang udah mengekspektasi dia gak bisa ngapa-ngapain, nangkep gak sih? Betul. Bahkan kalau ngomongin tentang pakaian tuh, itu pernah ada rilisnya tuh kalau nggak salah dari Komnas Perempuan, teman-teman bisa googling aja. Sebenarnya tuh nggak ada korelasinya juga antara kalau perempuan yang pakai pakaian terbuka tuh lebih punya tendensi untuk jadi korban ketimbang yang tertutup, karena dalam prakteknya malah distribusi pakaian korban kekerasan seksual yang perempuan itu kayak rata gitu. Berdasarkan pakaiannya ya. Ada juga yang pakai kerudung, ada juga yang pakai seragam gitu. Yang mana seragam kan udah kebanyakan di kita kan seragam tertutup kan. Iya. Gue pengen cerita dikit. Gue pernah lihat kan. Gue lupa dari Jepang gitu apa di US apa gimana gitu. Jadi mereka tuh kayak ada pagelaran seni gitu di museum. Museumnya itu sengaja minta pakaian-pakaian korban pelecehan seksual. Dan itu dibikin jadi kayak museum gitu. Awal kan gue kayak anjir ngapain nunjukin baju orang dipakai pas lagi jadi korban gitu. Jadi korban dan trauma hidup dia, tapi yang mereka mencoba tunjukin adalah lu lihat nih semua baju. Nggak ada yang seksi. Malah kebanyakan yang menurut kita sopan gitu kan. Dan yang bikin gue sedih banget, Jack. Ada baju anak kecil. Itu coba demi Allah gue ngeliatnya kayak ngilu banget. Sedih sih. Kacau sih. Maksudnya kayak artinya untuk lu memutuskan mengeksploitasi hal itu, lu nggak ada excuse untuk menjustify lu, nangkep gak sih? Emang lu nya aja sakit, maaf aja gitu. Dan masalahnya harus dimulai, lu mengakui cara pikir lu tuh harus diperbaiki.
nggak ada kayak, gue paham ya ada beberapa orang yang merasa kayak gue harusnya lebih tahu nih, gue harusnya tahu. Jadi gue nggak masalah dong kalau sebenarnya, dan gue punya 1001 alasan untuk membenarkan diri gue gitu. Buat apa gue mengakui gue salah gitu. Ya kalau misalnya lo bisa melakukan itu demi kemanusiaan, kenapa enggak? Kenapa gak sih? Iya, betul. Atau simpati, jadi bisa aja omongan gue far-fetched gitu ya. Makanya gue pernah bilang juga ke orang-orang kayak ketika ditanya gitu, gimana caranya seseorang itu menjadi feminis gitu. Ya walaupun gue bukan feminis expert yang gimana aja itu, bukan juga. Tapi banyak orang, ada beberapa orang yang nanya kayak gitu. Buat gue sih sebenarnya untuk lu mengerti itu tidak perlu logika, tidak perlu akal sebenarnya. Cukup punya hati aja. Ya, kalau hati lu cara melihat persoalannya benar ya, lu akan paham dengan sendirinya apa yang harus lu lakukan aja. Tidak perlu kayak, wah ini gini. Gak perlu yang gimana-gimana banget. Iya sih. Iya kan? Nggak, yang penting bisa mengimplementasikan empati lo dengan lebih dalam aja sih. Mengimplementasikan empati tadi itu yang benar. Tapi gue juga pengen nanya nih ke lo. Setelah tadi nih perbacotan kita yang lumayan panjang gitu tentang apa itu patriarki, apa itu gender segala macam. Why gender equality atau feminism itu matters? Kenapa itu penting dan kenapa laki-laki itu harus terlibat di dalamnya? Menarik sih. Karena gimana ya? Pertama, menurut gue tuh ada beberapa konsep. Kalau kita ngomongin feminis ya. Pertama, feminis untuk diri sendiri. Mengimplementasikan feminis untuk diri sendiri. Kedua, mengimplementasikan feminis untuk sesama perempuan. Ketiga, baru mengimplementasikan feminis untuk semuanya. Dan masalahnya, jangan lupa gerakan tidak seharusnya pernah berhenti. Setelah mengimplementasikan semuanya toleran, mungkin kita harus fokus ke satu hal yang kita belum lebih toleran lagi. Aku kasih maksud gue. Kayak, ya mungkin kalau feminis semuanya udah equal, will that stop? Should we stop there? No. Gitu. There are other things that we should fix as a human. Gitu. Tapi misalnya pertama dari individu nih, lu merasa bahwa lu bisa memberdayakan diri lu sendiri, gitu. Dan itu sebuah hal yang tidak ultimat, lu udah sampai ke wah gue udah berdaya nih, keren banget. Enggak, itu you do that for a long time sampai akhir hayat. Tapi kalau misalnya lu bisa merasa lu bisa memberdayakan diri sendiri, di saat lu sudah mencapai rasa kesenangan, kayak gue bangga dengan diri sendiri dan gue puas dengan rasa happy gue ke dalam diri gue sendiri gitu. Kalau udah happy, lu bisa share happiness lu ke orang kan? Gitu loh. Karena posisinya manusia tuh sangat gampang nularin perasaan gitu. Betul. Kayak misalnya gue galau, gampang baper gitu ya. Iya sih, gue pengen cuekin, tapi lu temen gue. Kayak misalnya nih, kayak gue lagi Jack anjing, tai lah. Gue gak sarjana. Itu mau jadi curhat sekarang sih ya jadinya. Terus sehari-hari. Oke. Gak apa-apa Nes, gak apa-apa. Teman-teman tolong doakan Vanessa wisuda 2023. Amin, ya Allah, amin. Nah, terus kayak, tapi lu juga bakal relate dengan kesedihan gue, nangkep gak sih? Kayak, ya paham sih gue Nes, emang gak enak. Tapi bisa kok, gue yakin lo bisa, gitu. Gitu kan? Biasanya kan? Kalau misalnya gue bisa menjelaskan ke perempuan kayak, gue gak masalah kok, gue pede kok dengan bekas jerawat gue. Gitu. Padahal itu hal kecil ya? Iya. Tapi ini muncul dari pengalaman sendiri. Gue ngeliat Tachana Safira kemarin ngepost di IG, dia bilang kayak, this marks 10 years of me fighting with my acne. Gitu. Seorang Tachana Safira bisa breakout anjir. Kayak kurang cantik apa coba ini orang, kayak kurang bidadari apa coba, anjir cakep banget gitu loh. Tapi dia juga masih bisa punya isu dengan itu tadi. Iya, dan itu bikin gue merasa, oh gue sebenarnya nggak sendiri. Nah, sih. Gitu loh. Dengan lu nge-share apa yang bikin lo happy dan apa yang memberdayakan lo, itu bikin orang merasa kayak nggak apa-apa untuk gue merasa seperti itu gitu. Sehingga jadi lanjutnya kedua ke feminis untuk sesama perempuan. Gitu kan. Kayak when we admit the things that we have been fighting for, when we speak out the elephant in the room gitu, it will be easier for us to perceive and acknowledge and try to find solution for it. Kayak mari kita akui, kayak kadang-kadang perempuan lebih sedikit yang bisa mendapatkan S1 dibandingkan cowok.
indeks pembangunan manusia laki-laki sama cewek itu juga jomplang sebenarnya. Gimana emang? Iya, jadi kan ada tuh namanya IPM tuh teman-teman bisa cari, indeks pembangunan manusia. Nah, IPM tuh Gue taunya sih IPB. itu deket ke rumah gue. Maaf ya. Iya. Hati-hati jalan. Terus? Ada namanya indeks pembangunan manusia. Nah, itu tuh bisa di breakdown di dalamnya. Yang laki-laki dan yang perempuan. Ya, indeks pembangunan manusia tuh intinya tuh 3 dalamnya. Otaknya cerdas, badannya sehat, kantongnya berisi. Jadi dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Itu laki-laki tuh memang masih ada di atas sebenarnya. Masih indeks pembangunan manusia laki-laki itu masih di atas dari perempuan. Walaupun trennya dua-duanya sama-sama naik ya. Iya. Tapi tetap di bawah gitu Tapi kan? tetap di bawah gitu. Ya. Karena gue merasa di situ kayak setelah women empower women, kenapa kita butuh adalah men also empower women gitu. Dari situ gitu. Dari data lo jelaskan itu adalah sebuah bukti besar bahwa masih banyak ekspektasi yang ditaruh ke perempuan hanya karena mereka dilihat sebagai perempuan. Nangkep gak sih? Itu kayak, oh lu cewek dan kebetulan lu yang brojolin anak gitu. Artinya secara psikologis lo harusnya lebih domestik dan lebih penyayang dan lebih ramah, lemah, lembut gitu. Nggak tahu kenapa gue gestur gue makin aneh. Maaf ya gengs. Maafkan Vanessa. Tapi ya kayak gitu lah. Sama sih, gue sendiri kan dulu juga pernah nulis tuh. Ada artikel gue, teman-teman bisa cari. Anjay. Lu ke IG gue aja, di sana ada link tree, ada tulisan gue di sana. Anjay, hancur. Sorry. Gue tuh punya tulisan, judulnya tuh laki-laki dalam barisan patriarki. Dalam barisan anti patriarki. Di sana tuh gue nulis, ada kalimat gue kalau nggak salah tuh, justru ketika laki-laki itu ikut dalam gerakan feminis, menentang gerakan patriarki, itu sama dengan kita mendobrak sebuah dinding itu tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam gitu. Karena ya kita sebagai laki-laki itu yang punya privilege dengan segala budaya patriarki tadi kan. Justru ketika laki-laki itu yang involved di gerakan feminis, wah itu gempurannya tuh dari luar dan dalam gitu. Dan feminisme sendiri itu bukan artinya hanya pro terhadap perempuan, tapi feminisme itu juga pro terhadap kesetaraan segala orang yang tertindas gitu. Segala kelompok sosial yang tertindas. Penggunaan kata feminis di sana tuh hanya karena dia berangkat dari kisah perempuan aja. Karena dia berangkat dari kisah pengalaman pribadi perempuan yang tidak bisa di-share gitu. Yang maksudnya tidak bisa semua orang merasakan. Iya. Karena itu berlakunya subjektif perempuan. Iya, karena itu berlakunya subjektif perempuan dan perempuan yang mengangkat isu tersebut, isu perlawanan terhadap sistem norma sosial patriarki tadi, maka menggunakan namanya feminisme. Tapi sekarang kan berkembang kan isunya. Justru dari feminisme itu banyak ideologi perjuangan lainnya yang bergerak tentang disabilitas, tentang environmental ethic gitu. Bahkan yang environmental ethic tuh lebih gokil lagi. Itu kan voice of the voiceless orangnya. Menyuarakan apa yang tidak memiliki suara gitu. Ada juga sekarang lagi seru juga animal rights kan Iya, juga. animal rights itu apa juga hewan itu sebenarnya punya hak atau enggak sih atau cuma buat manusia doang gitu. Berangkatnya dari cara pikir feminisme tadi sebenarnya. Oh, itu kan bener kan? Gerakan sosial tidak akan berhenti di satu tempat. Betul. Pasti bakal lanjut terus. Dia bakal involve terus, bakal berubah bentuk lain sebagainya. Karena manusia juga nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Pakai set tolong dengerin Esa ngomong apa tadi. Ini gue akan bukan dibentuk-bentuk. Maaf, gue biasa jelek nih, gue bikin ngedit ribet banget, gue ngomong typo mulu. Tapi nggak apa-apa, orang-orang pasti ngerti ngomong sebelum apaan. Orang tuh selalu berubah. Iya. Anjing, gue dari tadi mau ngomong gitu. Orang selalu berubah, dan bahkan kadang-kadang perubahan itu nggak bisa kita prediksikan gitu. Iya. Ke depan kita mau apa, segala Lah, macam. dulu revolusi industri in less than 50 years tiba-tiba tiba-tiba bisa meledak begitu. tiba-tiba pabrik gitu. Terus nggak usah jauh-jauh sosmed. Nah, ya, 2010 sampai 2023 10 tahun men. Iya. Perubahannya udah Parah kan? benar-benar Kayak catatannya benar-benar kerasa. dari dulu Facebook ya lu cuman poke orang doang. Iya, Apa sih? Poke doang. Colek. Rasanya tuh. Sebelumnya dari MySpace ya lu bisa taruh Winamp. Iya. Gue tahu. Terus tapi abis itu tiba-tiba langsung ke Pad. Ya, langsung Terus kayak tiba-tiba Instagram. Snapchat terus juga. Terus tiba-tiba TikTok Reels. Ya, TikTok Reels. Dan kayak perkembangan psikologi sosial itu drastis hanya karena media sosial gitu loh. Gue yakin pasti banyak penelitian tentang psikologi sosial mengenai sosmed. Betul. 10 tahun terakhir itu pasti ngetren banget kan? Pasti ngetren banget. Dan tapi sebenarnya dari sana kita juga belajar satu hal penting,
kalau kita tuh jangan terlalu terpaku dengan apa yang sekarang ada sebenarnya. Iya. Kita harus terbuka akan segala macam kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kalau bahasanya Kesep tuh bagus juga gitu. Apa tuh? Kalau ini sekarang udah abad 21, lu masih aja konservatif gitu, nggak liberal-liberal ya sulit juga gitu. Soalnya maksudnya kemungkinan perubahan ke depan tuh makin luas. Gitu. Iya sih. Lu harus bisa, oke, let's say katakan lu nggak setuju dengan apapun alasannya perubahan itu ya. Gitu. Tapi setidaknya lu harus mengerti dan bisa beradaptasi. Iya. Seenggaknya lu harus bisa mengakui it is changing. Gitu. Iya betul. There is a change. Iya. You don't have to necessarily agree to it. Iya. You just have to acknowledge it first. Iya betul. Kalau ada perubahan itu beneran terjadi gitu. Iya. Terlepas lu setuju apa tidak gitu, perubahan itu akan tetap terjadi gitu. Iya. Wah, sumpah ngomongin perubahan. Nggak mau cerita dikit. Hmm. Ngomongin tentang perubahan dan perempuan gitu ya. Iya, iya. Jadi salah satu orang di keluarga gue lah, yang dari generasi atas lah. Aha. Pernah cerita sama gue kan. Gue kan di keluarga gue manggil Fanny ya. Sumpah lu manggil Fanny, kalau lu bukan keluarga gue atau orang yang gue suruh manggil gue Fanny, gue datengin rumah lu. Interesting. Gue gak suka banget, nggak tahu gue kayak geli gitu, kayak ih siapa sih lu ngemanggil gue Fanny gitu. Aha. Jadi salah satu keluarga gue ini ya dari generasi boomer lah, boomer gitu. Tahun, I don't know, mungkin orang ini 60-an atau umur 60-an I guess lah. Itulah, gak tau gue. Terus pernah ngomong kayak, sekarang model-model apa jelek-jelek sih? Model apa nih? Model cewek, Oh, model cewek dalam photoshoot, dalam iklan. Kenapa model photoshoot dan iklan cewek-cewek itu pada jelek-jelek sih sekarang? Nggak kayak dulu, kurus, cantik. Gitu. Yang kayak Victoria's Secret, yang size 0 gitu kan. Iya, iya, iya. Itu menurut gue tuh menarik banget gitu. Karena justru gue malah rasa seneng dengan diversifikasi model gitu. Betul. Kayak sekarang udah ada kan model yang memiliki Down syndrome gitu. Ya, yang Down syndrome, terus yang kulitnya ada albino. Iya, terus apa sih yang kayak bercak-bercak itu gue lupa namanya gitu. apaan. Terus juga yang size juga, yang Iya. overweight kan juga banyak sekarang yang udah berani gitu kan untuk. Dan dibilangnya udah bukan overweight models atau kayak apalah, pokoknya bahasanya jelek-jelek gitu. They're just called plus size models. Gitu. Plus size. Penggunaan bahasanya ini makin halus gitu loh. Betul, betul. Dan menurut gue kayak menarik banget loh. Dulu tuh kayak generasi sebelumnya tuh melihat hal seperti itu sebagai sebuah kayak empowerment-nya seperti ini gitu. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah fasad ya artinya, ilusi lah kalau boleh kasar gitu. Dan kayak justru malah itu bisa gue lihat, artinya gue bisa melihat you haven't acknowledged it's changing. Yap, betul. Iya kan? Atau mereka belum mengakui bahwa era itu udah berubah. Tapi dia melihat sebenarnya. Melihat. Era itu berubah. Tapi dia tidak mau mengakui, nangkep gak sih? Iya, iya. Karena dia bilangnya model sekarang jelek, dulu mah cantik-cantik. Iya, iya. You just have to acknowledge that it is changing. People's standards are different now. Like women has start to put that it is okay for me to put my personal standards. And that is something that is very empowering even for me as a woman. Yep. If you don't acknowledge that change, it's going to be very hard for you to adapt and survive in this modern world, to be very honest. Gitu. Sepakat. Makanya gue setuju banget lo bilang kayak, ya kita harus terima, dunia itu berubah-berubah. Iya, terlepas lo mau sepakat atau tidak dengan apapun alasannya, ya ini berubah. Berubah, gak bisa ngapa-ngapain, dan emang akan terus berubah, dan lo ngapain stagnan. Kenapa gak sih? Betul banget. Nah, termasuk dalam tadi yang tentang norma gender itu tadi kan. Ya terus involve terus, bahkan yang Frederick Engels tadi, yang buku yang tadi gue ceritain, benar-benar ada perubahan terus gitu. Iya. Jack, tapi lu belum jawab tadi. Apaan? Kenapa cowok harus jadi feminis? Oh, cowok harus jadi feminis. Gue pengen tahu dari lu nih. Kalau dari gue, alasannya sebenarnya ya lu memanusiakan ibu lu juga sebenarnya. Tadi kalau pakai alasan yang personal ya. Iya. Lu memanusiakan apa yang memang manusia gitu. Dulu waktu bahasanya enggak dulu ini sensor dikit. Bahasanya Gemini bang tuh manusia ke manusia. Kagak. Apa namanya? Itu ada ceritanya dulu kalau waktu zamannya Plato segala macam. Mancing. Sorry, lu ngomong zamannya Plato kayak ngomong zamannya SMA gitu loh. Jadi ya zaman Aristoteles dulu. Gue tuh masih ke Kolosium kalau mau diskusi gitu. Emang gue dulu tongkrongannya sama mereka sih.
Iya tuh Plato tuh goblok gue pas SD. minjem korek gitu sama mereka tuh. Enggak, gue sekolah gue belum ngerokok gue. Gitu. Bodoh. Terus Apa ya. namanya? Waktu Plato gimana? itu sering diceritain sama teman-teman itu. Waktu zaman Plato, Aristoteles itu kan belum ada kesetaraan gender itu belum dikenal. Ya. Makanya banyak ada game itu Plato atau Aristoteles itu ketika mereka bangun tidur, mereka bilang kepada langit gitu, terima kasih kepada siapapun yang menciptakan alam semesta ini telah menciptakan aku sebagai manusia yang merdeka dan bukan perempuan. Gitu. Karena buat mereka tuh perempuan itu hanya punya phone gitu, tidak punya logos gitu. Logos kan logika Phone. itu cara phone suara artinya. Oh. Jadi perempuan tuh Jadi font tuh selama ini fontnya suara. suara maksudnya. Jadi buat orang-orang Athena dulu hanya ada 2 jenis makhluk di dunia itu. Makhluk itu hanya ada 2. Satu laki-laki yang punya phone dan punya logos. Yang kedua adalah perempuan dan hewan yang hanya punya phone gitu. Makanya kalau lihat filosof Yunani itu kebanyakan laki-laki semua kan. Ya, benar. Dikit lah yang perempuan itu. Bahkan apa kalau yang di film itu tuh Alexandria itu kan juga perempuan kan ya, tapi cuma dia tok gitu yang diceritain. Kalau dia perempuan yang bisa mikir. Lebih gitu. tepatnya yang dipublikasikan hanya dia doang. Iya, yang dipublikasikan hanya dia. Barangkali ada yang lain kan kita nggak pernah tahu. Kan. Tapi udah keburu terkubur karena keburu orang taunya cewek nggak usah diceritain. Iya, kayak gitu. Ya, Yang tadi gue cerita dikit, gue juga baru notice. Ya Jack, gue lupa lagi mau ngomong apa. apa nih? Lanjut aja dulu, sorry malu gue. Iya, maksudnya tadi apa namanya? Ya, berarti kan dari sana aja kita lihat kalau kondisinya terus berubah kan sampai saat ini gitu. Ya sekarang udah saatnya kita memanusiakan siapa yang semestinya jadi manusia gitu. Dan kalau misalnya lo memanusiakan sama manusia, lo harus melihat bahkan perempuan tuh itu juga manusia, setara dengan laki-laki juga manusia. Dan menurut gue juga cowok tuh merasakan efek sampingnya patriarki nggak enak loh. Betul semangat banget. Lo kapan pernah disuruh bokap lo boleh nangis? Nah itu yang itu di tulisan gue juga dibahas tuh itu. Baca. Iya. Kan yang paling membunuh laki-laki dari patriarki itu kan sebenarnya segudang ekspektasi itu sebenarnya. Nah, soalnya perempuan dapat ekspektasi. Laki-laki juga. Tapi banyak orang lupa, cowok juga dapat ekspektasi Cowok juga patriarki. dapet. Gitu loh. Ini kayak kita garis bawahin nih bagian ini nih. Iya. Apa efek samping yang jelek buat cowok patriarki itu? Apalagi kalau lu cowok anak pertama, lu kayak seolah-olah jadi penerus iniannya keluarga. Iya. Nah, itu gila sih, super bebannya tuh luar biasa gila itu. Gue mau cerita dikit. Jadi abang gue tuh dari awal dia SD gitu ya, bokap gue udah wanti-wanti dia. Kamu pokoknya harus dapat di PTN dan harus bisa S2 di luar negeri. Biar kamu bisa mensupport keluarga kamu dan jaga-jaga juga adik-adik kamu. Yeah. Masalahnya S2 di luar negeri itu bukan didikan yang bokap gue kasih ke gue sama kakak gue, nangkep gak sih? Penekanannya beda ya? Penekanannya beda. Tapi yang gue hargai juga dari orang tua adalah dari orang tua gue. Di saat gue dan kakak gue bilang, I want to do the same, kita juga pengen S2 di luar. Mereka nggak nge-stop gue dan kakak gue. Dikasih. Iya. Tapi nggak mereka push kayak abang gue, nangkep gak sih? Iya. Nah, push-nya itu yang Itu. Ini yang jadi tekanan batin. Nah, agak curhat dikit lagi nih. Gue yakin banyak orang di luar sana juga gitu kan. Iya. Ya, Terus tekanan apa yang lo rasakan sebagai cowok? tekanannya lagi lebih ke tadi sih. Apa sih namanya? Kapasitas orang kan beda-beda ya. Tapi ketika lu lahir sebagai laki-laki, yang mana itu sebenarnya tidak lu pilih untuk lu jadi laki-laki gitu. Udah kena pressure yang tinggi, tuntutan yang tinggi segala macam. Ya, apalagi kayak laki-laki harus jadi imam gitu kan. Iya. Harus punya leadership yang oke gitu. Padahal ya tidak semua orang mau dan bisa menjadi punya leadership yang oke gitu kan. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Banyak banget yang apa sih namanya? Ya tadi kita terperangkap dalam kayak lu harus begini itu. Itu yang bisa membunuh lu perlahan sebenarnya. Iya sih. Selain tekanan yang lo rasain apa lagi? Efek samping yang gak enak dari patriarki sebagai cowok? Selain tekanan, apa ya? Kalau sebagai cowok sih mungkin sebenarnya itu yang paling kerasa banget. Tekanan terus kayak beban segala macem. Tapi yang menarik tuh ini, gue tuh pernah baca studi itu kalau nggak salah udah terkenal juga sih sebenarnya studinya.
tentang kekerasan terhadap anak aja. Isu kekerasan terhadap anak, kita belum bicara tentang perempuan ya. Kekerasan terhadap anak itu punya pengaruh ke GDP kita tuh sampai 2% sebenarnya. Hah? Punya pengaruh ke GDP kita, gross domestic product kita tuh sampai 2%. Perkembangan ekonomi kita lah ya maksudnya. Kok bisa? Ya ada korelasinya tadi, korelasinya sekitar 2% tadi. How? Ya banyak lah, apa namanya, kayak misalkan, bentar dulu. Gue nggak nyadar ngobrol ambil gini. Ini udah tiba-tiba di depan. Gue kayak, kok lo ngangkat? Kok lo latar ngeliat gue? Apa namanya? Misalnya kopinya dari ini, tomografi. Iya cuy. Jadi nagih cuy. Nagih parah. Blendnya pakai 60% Arabica, 40% Robusta. Mantap. Iya. Terus sering muka gue gitu. Iklan lu dikit. Terus. Apa namanya? Ketika violence itu meningkat, itu kan dampak psikologisnya kalau ngomongin anak ya. Ketika mereka besar kan itu juga besar juga. Mereka bisa tidak seproduktif yang seharusnya mereka bisa lebih produktif kan. Whether they realize it or not gitu ya. Iya. Ketika misalkan seorang anak lahir terus dia bisa mendapatkan akses pendidikan dan lingkungan yang baik, ada kemungkinan lebih besar mereka tuh punya pendapatan yang lebih oke segala macam. Tapi ketika mereka ada kekerasan terhadap anak gitu, ya potensi yang mereka punya kan nggak maksimal kan. Itu karena banyak hal yang dari diri mereka yang belum terselesaikan lah ya. Iya, gitu. tidak terselesaikan dan lukanya itu tidak sembuh kan. Makanya kita nyebutnya bukan sembuh tapi pulih kan. Iya. Ya, artinya lu tidak sembuh 100%, tapi lu menjadi setidaknya lebih baik gitu. Ya, untuk yang anak aja tuh ada pengaruhnya ke GDP sekitar 2%. Gimana yang perempuan? Kan populasi perempuan in general kan baik anak, remaja, sampai yang dewasa kan lebih banyak kan. Ya, dampaknya ke ekonomi kita juga lebih besar lagi. Makanya woman empowerment, terus kayak perempuan di ranah kerja, ya sekarang kan juga digembor-gemborkan oleh pemerintah. Ya, buktinya pemerintah kita aja punya kementeriannya sendiri. Iya sih. Ya, punya kementeriannya, ada komisinya sendiri, KPAI, terus KPPA kementeriannya, tapi ada Komnas Perlindungan Anak juga, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan gitu kan, KPPA. Udah banyak instrumennya, makanya negara kita juga dorong itu. Iya sih. Gue ada pertanyaan terakhir nih. Iya nih. Dari gue nggak tahu dari lo. Oke. Ini karena durasinya juga udah panjang juga sih. Iya sih. Nggak bisa habis cuy ngomongin ini, sumpah. Parah. Apa benefitnya buat cowok kalau misalnya mereka mau jadi feminis? Nggak harus jadi feminis sih. Apa benefitnya buat cowok untuk mereka memahami feminis itu apa? Yang pertama, gua rasa kalau lu pengen lebih apa ya, mendunia gitu, mendunia. Apa anjing maksudnya? Ya buat mereka aja, buat cowok aja gitu. Sekarang gue tuh melihat di diskusi global saat ini di forum-forum yang besar lah kayak G7 terus kayak G20 segala macam. Buat lo yang anak HI pasti jauh lebih ngerti dari gue gitu. Apa namanya, woman empowerment, gender equality sama environmental ethic itu benar-benar didorong sekarang. Jadi ketika lu buta dengan isu itu, lu mendingan gak usah ngomong gitu. Karena semuanya sekarang pakai perspektif itu. Lu mau ngomong apa? Banking, lu mau ngomongin soal investment, lu mau ngomongin soal apa namanya, sport, semuanya. Sekarang semuanya ngomonginnya tentang itu. Mungkin kayak 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, gue nggak tahu. Tapi gue yakin kayak perlombaan catur gitu nggak ada yang buat perempuan, mungkin ya. Banyak, apa namanya, di Olimpik itu mungkin yang belum menyediakan buat space untuk yang perempuan untuk terlibat gitu. Sampai sekarang juga wasit kebanyakan kan laki-laki. Iya. Kayak Queen's Gambit gitu ya? Iya, kayak Queen's Gambit gitu, belum tentu kan kita dulu bisa ngeliat, tapi sekarang udah banyak. Grandmaster catur yang perempuan kan. Oh iya sih, keren. Jadi even lu ngomongin sport gitu, lu juga ngomongin tentang gender equality di sana. Lu mau ngomongin apa lagi tentang education, tentang pendidikan, juga ada gender equality di dalamnya. Jadi udah kayak isu yang global banget. Gitu. Iya, tapi kalau buat lu personal, apa yang lu rasain feminis memberikan benefit buat lu? Feminis buat lu personal tapi ya? Iya, buat gue personal. Iya. Sebagai laki-laki, gue lebih mengerti perspektif dan perasaan partner gue yang perempuan. Gue laki-laki, tapi kan gue juga laki-laki tuh tidak hidup sendiri. Tidak mungkin dunia ini isinya laki-laki semua kan, gak juga. Lu kalau misalnya mau laki-laki, gue gak ngejudge kok, Jack. Gue support. Gak gitu. Gue support lu, Jack. I'm an ally. Iya. Terus apa? Ya tadi, maksudnya gue terlahir sebagai laki-laki dengan kondisi biologis gue yang mempunyai penis dan bukan vagina gitu. Gue bisa memahami partner gue, rekan gue, lawan bicara gue yang perempuan, yang terlahir sebagai perempuan gitu.
Kayak gitu. Iya Kan sih. ini kalau omongannya bokap gue pernah bilang puncak tertinggi dari kemanusiaan itu adalah kebermanfaatan. Nah jadi ketika lu melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan diri lu sendiri, misalkan menguntungkan hanya laki-laki gitu, tapi tidak memikirkan ada gender perspektif di sana. Oh gimana keterlibatan perempuan di sana segala macam. Ya kebermanfaatan itu jadi semu kan. Kayak tadi. Kalau gue ya, Kalau dari lu sendiri gimana, Nes? kenapa menurut gue feminis itu beneficial buat cowok gitu ya? Karena gimana ya? Banyak teman-teman gue yang cowok, Jack, yang mereka merasa bahwa gue baru bisa dianggap cowok kalau gue bisa menghidupi keluarga. Padahal kayak you're not only that. Gitu. Ya, lu bukan satu-satunya sumber untuk bisa melakukan itu gitu. Iya, lu apa maksudnya kayak bukan personality ya, kayak you matter in this world not just because of your financial support. Gitu. Kayak gue paham susah untuk bisa survive di dunia ini tanpa kita mengikuti how the game works gitu. Kita tidak mengikuti peraturan dari game yang ada di situ gitu. But that game is not the only thing that defines our life. Nah, gue sih maksud gue. Yang gue sering banget nih kayak teman-teman gue yang kayak, ya gue nggak bakal diakuin sama keluarga gue kalau gue misalnya nggak bisa memberikan nafkah ke mereka. Gitu. Cewek juga ada yang merasa seperti itu. Tapi ini lebih common buat cowok. Betul. Padahal gue mengenal lu dan temenan sama lu gitu. Bukan karena financial support, lu nangkep gak sih? Iya. Karena lu orangnya pemikirannya keren misalnya gitu. Lu nggak usah senyum-senyum muda tersipu gitu gue. Gue pemikirannya keren tapi jomblo terus. IG-nya. IG aja misalnya langsung. Males gue judulin promosi aja. Padahal kita harusnya promosi yang support kita hari ini. Tomografi. Tomografi luar biasa. Tadi gue udah bilang linknya ada di bawah. Iya. Langsung aja cek. PW kok guys. Nah, maksudnya dan juga kayak mereka tidak hanya maaf ya bahasa Inggris sedikit gitu. They don't matter only if they do the things that are expected to them. Just like how I would like you to see me that I am not only expectations. Gitu. Lengkap gak sih maksud gue? Karena gue sebagai cewek, gue paham rasanya untuk diberikan ekspektasi berlebihan yang gue sendiri nggak kuat gitu. Betul. Apalagi cowok yang di sini posisinya walaupun mereka punya benefit yang besar gitu. Tapi ekspektasinya lebih besar lagi. Lebih besar lagi gitu loh. lebih strict gitu. Nangkap gak sih? Dan lebih tertanam di cowok dan tertanam personality mereka. Padahal ekspektasi itu tidak seharusnya menjadi identitas mereka. Nangkep gak sih? Sepakat. Kalau gue gitu. Dan kayak kadang-kadang misalnya teman gue cerita kayak, ya gue harus kuat. Kenapa? Karena lu cowok. Enggak, lu harusnya lu kuat karena lu cowok. Lu kuat karena lu ingin melindungi orang yang lu sayang. Betul. Dan itu berlaku buat gue juga gitu. Misalnya gitu. Tapi poinnya kuat apaan sih? Jadi dulu gue pernah kasih tahu gini, gue cerita dikit ya. Gue pas SMA, ini pokoknya gue ada guru yang gue lupa lagi namanya siapa, tapi pokoknya dia kayak nyorong magic lah gitu. Aneh lah, gue nggak tahu, cuma hal yang bisa gue deskripsikan adalah dia orangnya magic. Soalnya dia pernah ngomong gini, oh kamu merasa kuat ya? Padahal apa yang kau lakukan sebenarnya nggak kuat. Kekuatan sejati itu lah kalau kamu bisa merasa nyaman dengan kelemahan kamu. Itu kan saat itu gue kayak, apaan gue enggak orang kuat lah gitu. Laki gitu. Dan setelah itu Laki. Dan itu gue baru ngeh saat awal-awal kita dapat sosiologi gender. Lagi-lagi triggernya karena kuliah tadi. Iya, awal gue bakal jujur ya, kuliah gue mengubah gue jurusan gue tidak sia-sia. Yang bilang sosiologi itu gak guna, ini disensor. Jangan disensor deh. Nggak disensor deh, gue takut gak dapet kerja. Oke. Tapi maksudnya kayak, setelah itu gue sadar lah kayak, cowok tuh takut untuk menyatakan kelemahan mereka. Padahal itu bukan hal yang diekspektasikan ke mereka. Padahal itu bukan hal yang aneh sebagai manusia. Nangkep gak sih? It's okay for you to have feelings. It's okay for you to feel like gue nggak kuat tadi. Gue nggak cocoknya di leadership. Padahal lu cowok.
lu nggak apa-apa merasa kayak gue emang lebih enak di bagian ini kok, gue lebih suka masak daripada gue berkebun gitu. Gak ada yang salah. Sepakat tuh. Dan itu juga sebenarnya bukan kelemahan. Bukan. Itu hanya kelebihan lo itu di bidang yang lain. Iya. Yang tidak, mungkin buat orang tidak common gitu. Tapi emang pola pikir dimulai dari pertama, kalau emang punya kelemahan, gue nggak salah karena gue manusia. Betul. Tapi selanjutnya baru lu mikir, kelemahan gue apakah sebenarnya apakah mungkin ini sebenarnya hanya kelebihan tapi belum gue asah. Nah, itu dia. Gitu loh. Kan balik lagi ke balance kan. Gila keren banget gue anjing hari ini. Agak bacot, maaf ya, gue hancurin dulu dikit vibes-nya. Vanessa jago hancurin vibes Amorti. Oke. Udah sampai kayak, ini kayak udah harus stop deh. Nih durasinya juga udah kepanjangan sebenarnya. Wah asli ya deng. Kacau, ini kayaknya episode paling panjang di Postulat Project yang edisinya udah video. Anjir, apa feminis dibikin episode lagi ya? Kayaknya menarik sih, menarik banget sih, menarik. Gak kelar-kelar ngobrolinnya Iya, soalnya. banyak banget sebenarnya yang dibahas. Gue juga sebenarnya pengen ada satu bahasan lagi yang sebenarnya menarik tentang ini sebenarnya nyambung sama video gue sama Ervan sebelumnya yang tentang split bill itu masuk tuh. Oh iya, gue ingat. Nah, tuh gimana caranya patriarki tadi itu mengkonstruk ketika perempuan dan laki-laki itu bertemu itu. Ya laki-laki bill on me gitu, kayak seolah-olah harus ngomong itu gitu. Kalau lu nggak ngomong itu, wah lu bukan laki gitu, seolah-olah. Wah, nanti Itu obrolan yang panjang. Oke, ini mungkin kayaknya segini dulu ya Nes, kayaknya obrolan kita. Wah, asli sih. Ini bakal panjang banget. Tanya dong, pertanyaan lu biasa tanya kalau penutup terakhir. Oh iya, apa penutup lu Nes sebelum kita mengakhiri episode yang bahagia ini? Ajay, bahagia. Apa-apa? Ini mau, padahal gue udah mau mikirnya kayak catchphrase gue mau harus jelek gitu. Tapi ini mau bagus dikit. Oke, silahkan hadap kamera. Gue jadi males dikit dulu. It's okay for men to have feelings. Keren banget. Kayak gue bacot banget. Tapi ya, dan bapak gue namanya bagus. Yeah. Bapaknya Vanessa namanya bagus. Oke, mungkin kalau dari gue itu sih yang tadi. Yeah. Apa namanya? Tingkat tertinggi dari kemanusiaan adalah kebermanfaatan. Anjay. Jadi jadilah diri lu bermanfaat untuk sebanyaknya orang tanpa memikirkan dari kelas sosial apa dia, entah dia dari perempuan, dari laki-laki, dari disabilitas. Ya tadi semakin banyak yang orang yang mendapatkan manfaat lu itu, ya artinya kemanusiaan lu semakin tinggi lah tingkatnya gitu. Iya sih. Mungkin dari gua dan Vanessa segitu aja. Thank you for watching this episode. Lagi-lagi tadi kalau lu pengen join grup Discord-nya Postulat, semuanya ada di bio. Tempat nongkrong kita sekarang juga ada di bio. Jangan lupa subscribe, like, dan follow sosial media kita. See you on the next episode. Bye-bye. See you, bye.